Apa itu subnetting? Subnetting adalah sebuah teknik khusus yang digunakan untuk memecah atau membagi jaringan komputer sehingga menjadi subjaringan dengan ukuran yang lebih kecil. Secara pengertian sendiri, subnetting adalah strategi untuk memecah atau membagi jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan dengan ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya, mari kita analogikan kasus ini agar lebih mudah untuk dipahami. Kita analogikan sebagai jalan Gatot Subroto. Di sepanjang jalan tersebut terdapat beberapa rumah dengan nomor 1 sampai dengan 8. Pada rumah dengan nomor 8 sebagai ketua RT, yang memiliki tugas untuk mengumumkan informasi kepada seluruh rumah yang ada di sepanjang jalan tersebut. Tidak menutup kemungkinan jika suatu waktu keluarga yang tinggal di jalan Gatot Subroto akan bertambah. Tentu hal tersebut akan menjadikan jalan tersebut terjadi lalu lintas yang sangat ramai. Hal tersebut dapat mengakibatkan kemacetan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Caranya adalah dengan pengaturan ulang. Di sepanjang jalan tersebut akan dibuat gang-gang, sehingga rumah-rumah yang ada di jalan Gatot Subroto akan mendapatkan nomor rumah yang baru. Dan di setiap gang tentu akan memiliki ketua RT masing-masing, sehingga hal ini dapat memecahkan masalah kemacetan yang terjadi sebelumnya. Selain itu, hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan optimalisasi transportasi, serta pada setiap gang memiliki hak khusus masing-masing dalam mengelola gangnya. Kurang lebih seperti itulah konsep subnetting. Hal tersebut dapat mempermudah dalam pengelolaan. Misalnya sebuah perusahaan ingin membagi kerja menjadi beberapa divisi, dan pada setiap divisi memiliki beberapa unit komputer. Di sisi lain juga untuk optimalisasi dan efisiensi kerja pada jaringan, karena jaringan tidak terpusat pada satu jaringan besar. Dengan kata lain, tidak hanya pada satu jalur saja, tetapi terbagi menjadi beberapa ruas gang. Dapat kita analogikan bahwa jalan Gatot Subroto dengan rumah yang ada di sekitarnya dapat diibaratkan sebagai alamat jaringan, dan alamat host dapat diibaratkan sebagai nomor rumah. Sedangkan ketua RT dapat diibaratkan sebagai alamat broadcast yang bertugas untuk mengirimkan pesan ke semua host yang ada di dalam jaringan tersebut. Pertanyaan tentang perhitungan subnetting. Pada umumnya semua pertanyaan tentang perhitungan subnetting akan berkisar pada 4 masalah, yaitu jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan alamat host broadcast. Penulisan IP pada umumnya adalah 192.168.1.0. Namun ada kalanya penulisan IP address dapat ditulis dengan 192.168.1.0 garis miring 24. Kemudian apa yang dimaksud dengan garis miring 24? Garis miring 24 adalah perhitungan 24 bit subnet max diisi dengan bilangan biner 1. Perlu diketahui IP address terdiri dari 32 bit, yang mana terbagi menjadi 4 oktet. Konsep tersebut biasa disebut dengan CIDR atau Classless Interdomain Routing. Berikut adalah daftar subnet mask yang digunakan untuk melakukan subnetting. Agar lebih mudah, mari kita lakukan perhitungan subnetting. Di sini kita memiliki IP address 192.168.1.0 dengan CIDR garis miring 26. Seperti yang dapat dilihat, IP address tersebut memiliki kelas C. Bagaimana kita mengetahui bahwa IP address tersebut memiliki kelas C? Hal tersebut dapat dilihat dari oktet pertama pada IP address tersebut, yang mana IP address kelas C memiliki nilai 192 sampai dengan 223. Pada alamat IP di atas memiliki CIDR 26, yang berarti jika diubah dalam bentuk biner akan memiliki bandwidth biner 1 sejumlah 26 digit. Setelah kita mengubah CIDR menjadi bilangan biner, selanjutnya kita dapat mengubah bilangan biner tersebut menjadi alamat subnet max dengan cara sebagai berikut. Kita ambil oktet terakhir dari subnet mask di atas, yaitu 11.000.000.0.
Jika setiap digit kita misalkan sebagai tabel, maka akan seperti berikut. Dapat dilihat bahwa tabel tersebut adalah kelipatan 2 dari nilai sebelumnya. Ketika biner bernilai 1, artinya sel dari tabel tersebut terisi. Pada tabel di layar, terisi dengan biner 1 adalah 128 dan 64. Jika dijumlahkan maka diperoleh nilai 192. 192 inilah yang mengisi oktet terakhir dari subnet max. Jika semua sel terisi biner 1, maka semua tabel dapat dijumlahkan. Setelah mengetahui cara mengkonversi subnet max pada IP address, mari kita mulai dengan perhitungan subnetting. Pertama, kita akan menghitung jumlah subnet. Caranya 2 pangkat X, yang mana X adalah banyak biner 1 pada oktet terakhir. Pada oktet terakhir kita memiliki 2 biner 1, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi jumlah subnetnya adalah 4. Selanjutnya adalah menghitung jumlah host per subnet. Caranya adalah 2 pangkat Y dikurangi 2, dimana Y adalah kebalikan dari X. Jika X adalah banyak biner 1, maka Y adalah banyaknya 0 pada oktet terakhir. Oktet terakhir pada subnet yang kita punyai mempunyai 6 digit biner 0. Jadi jumlahnya host per subnet adalah 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 64 host. Berikutnya adalah menghitung blok subnet. Caranya adalah dengan mengurangkan 256 dengan nilai oktet terakhir dari subnet max, sehingga diperoleh nilai 64. Untuk blok subnet berikutnya dapat diperoleh dari menjumlahkan hasil operasi pengurangan yang kita lakukan sebelumnya, dan diperoleh hasil seperti berikut, sesuai dengan jumlah blok subnet, yaitu 4. Dan terakhir adalah alamat dari host dan broadcast, yang valid dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya kita akan mencoba menerapkan konsep dan perhitungan subnetting ke software simulasi, yaitu Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan menjelaskan penerapan perhitungan subnetting pada software Cisco Packet Tracer pada kasus ruang lab yang ada di sekolah ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bima Aditya, NIM 042. Sebelum masuk ke penjelasan, pasti sebagian dari kalian ada yang belum tahu tentang Cisco Packet Tracer. Jadi, Cisco Packet Tracer itu merupakan software simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran ataupun pelatihan, dan juga bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Seperti yang nampak pada layar, di sini saya memiliki dua topologi jaringan lab komputer, yaitu lab 1 dan lab 2. Masing-masing lab tersebut memiliki sejumlah 9 unit komputer, dan ke semua komputer pada lab dihubungkan oleh masing-masing satu switch. Kemudian masing-masing switch terhubung dengan router, dan router terhubung dengan server sekolah. Perlu diketahui, pada sekolah ini memiliki 4 ruangan yang akan terhubung dengan router sekolah, sehingga akan dilakukan subnetting terhadap masing-masing ruangan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada sekolah ini memiliki 2 ruangan lab komputer. Pada lab 01 akan mendapatkan subnet pertama, dan lab 02 akan mendapatkan subnet kedua. Mari kita fokus ke salah satu ruangan lab terlebih dahulu. Di sini saya akan fokus ke lab 1. Dapat terlihat pada ruangan lab ini memiliki alamat IP 192.168.1.1 sampai dengan 30. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi alamat IP terhadap semua unit komputer yang ada di ruangan lab ini. Perlu diketahui bahwa untuk konfigurasi alamat IP memiliki 2 cara, yaitu secara statik atau menginputkan manual kepada seluruh komputer yang ada di lab ini, dan yang kedua adalah secara dinamis atau DXGP. Namun pada video kali ini
kita akan melakukan pengalamatan IP secara dinamis. Langkah paling awal tentu kita harus mempunyai topologi jaringan. Di sini kita telah membuat topologi jaringan. Selanjutnya, kita klik server pada topologi jaringan tersebut, hingga muncul pop-up seperti berikut. Selanjutnya kita pilih tab desktop, kemudian kita pilih IP configuration. Setelah tampilannya seperti berikut, kita isikan alamat IP yang telah melalui subnetting. Di sini saya mengisikan alamat IP 192.168.1.129 dan jangan lupa isi subnet masknya juga. Kemudian kita pilih static karena pada server. Setelah itu kita tutup. Selanjutnya kita masuk ke langkah konfigurasi pada klien. Caranya hampir sama dengan konfigurasi pada server. Kita klik salah satu komputer klien pada topologi, hingga muncul pop-up seperti berikut. Kemudian kita pilih tab desktop, dan kita pilih menu IP configuration. Secara default, yang aktif adalah static. Kemudian kita pilih DHCP. Kita tunggu hingga memperoleh alamat IP. Seperti tampak pada layar, kita telah memperoleh alamat IP secara otomatis. Selanjutnya kita tutup. Lakukan hal tersebut ke semua klien server yang ada di lab 01 ataupun pada lab 02. Perkenalkan, nama saya Albertus Dwi Anggara, NIM 19050597043. Pada pendahuluan studi kasus ini yang membahas tentang sekolah dan juga teknologi, yang dimana di dalam dunia pendidikan modern seperti sekarang ini, seorang guru dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuan dan mempunyai wawasan yang luas serta mempunyai konsep yang global dalam menghadapi berbagai tantangan di dalam mendidik siswa. Karena khususnya pendidikan teknologi yang baik bagi siswa merupakan pondasi dasar untuk menghadapi tuntutan perkembangan era globalisasi. Sebagian besar sekolah-sekolah di kota besar di Indonesia telah memiliki fasilitas komputer dan atau laboratorium yang telah terhubung dengan jaringan, dan juga fasilitas yang disediakan juga memadai. Adanya jaringan ini diperuntukkan untuk mempermudah proses komunikasi dan pertukaran data, maka setiap komputer harus terhubung ke dalam sebuah jaringan komputer. Maksud dari jaringan komputer atau pengertian dari jaringan komputer itu sendiri adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi. Program-program penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan sebagainya. Suatu jaringan komputer terdiri dari komputer, software, dan perangkat jaringan yang bekerja secara bersama dalam satu ruang lingkup yang disebut jaringan. Bagian-bagian pada jaringan komputer itu sendiri pada urutan yang pertama yaitu komputer atau PC yang merupakan perangkat untuk mengolah informasi atau sistem pengolah informasi. Kemudian yang kedua yaitu software yang merupakan kumpulan instruksi atau program komputer untuk melakukan tugasnya. Yang ketiga yaitu perangkat jaringan yang merupakan sebuah perangkat untuk mencapai tujuan dari fungsi jaringan komputer itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu user atau disebut pengguna yang memakai layanan atau perangkat dalam sistem teknologi informasi.
jaringan komputer telah menjadi suatu hal penting dalam dunia pendidikan. Banyak sekolah yang menggunakan jaringan komputer untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Infrastruktur jaringan komputer merupakan hal yang cukup penting, sehingga perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik agar kinerja jaringan dapat tetap maksimal. Nah, pada bagian ini akan kami jelaskan, yaitu jaringan komputer untuk ruangan guru di suatu sekolah menengah atas yang akan membangun sebuah sistem jaringan komputer. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan jaringan komputer pada ruangan guru, yang dimana pada sekolah ini memiliki satu ruang guru, sebuah ruang guru yang dimana pada ruang guru tersebut memiliki dua unit komputer yang dihubungkan oleh satu unit switch. Jadi total unit komputer dan switch untuk ruang guru adalah 2 unit komputer dan 1 unit switch. Masing-masing ruangan akan dihubungkan ke satu unit router sekolah. Router sekolah tersebut akan tersambung dengan server sekolah, dan kemudian ruang tata usaha dan ruang guru dapat berkomunikasi dengan server sekolah. Namun, ruang lab 1 dan juga lab 2 tidak bisa berkomunikasi dengan server sekolah, karena untuk ruangan lab itu biasanya dipakai untuk pembelajaran saja. Namun pada ruang guru dan juga ruang tata usaha itu memiliki keperluan untuk masuk ke server sekolah. Ya, pada bagian ruangan guru ini memiliki hubungan dengan ruang tata usaha. Hubungannya yaitu dapat melakukan komunikasi baik ruang tata usaha ke ruang guru atau sebaliknya. Namun, ruang guru dan tata usaha tidak dapat berkomunikasi dengan ruang lab komputer, baik lab yang pertama dan juga lab yang kedua. Kemudian dalam hal network atau jaringan di ruang guru yang termasuk dalam subnet 03 dengan IP address 192.168.64/27. Lalu host dengan IP address 192.168.1.65 sampai 192.168.1.94 atau memiliki 30 host. Lalu berikutnya pada bagian broadcast dengan IP address 192.168.1.95. Kemudian yang terakhir netmax dengan IP address 255.255.224.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akilah Dava Yovanka, NIM 1905097444 dari S1 Pendidikan Teknik Informasi 2019B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Cisco Packet Tracer yang kelompok kami buat, simulasi dari program yang sudah kami buat. Kebetulan di sini saya menjelaskan tentang ruang tata usaha yang tersinkron menjadi satu di dalam satu sekolah, yaitu berhubungan dengan lab 1, lab 2, dan ruang guru. Nah, dari server pusatnya sendiri, server sekolah, itu kita punya IP 192.168.1129 ya, seperti ini. Dan dari server sekolah terhubung dengan server switch utama, itu dengan IP 1.158, dan kemudian akan disambungkan dengan router sekolah yang sana routernya menghubungkan antara switch dari lab 1, switch dari lab 2, switch dari ruang guru, dan switch dari ruang tata usaha. Nah, dari router sekolah sendiri, setiap switch yang terhubung dengan router mempunyai IP yang berbeda-beda. Di sini ruang lab mempunyai IP 192.168.130, dan di lab 2 IP-nya 1.52, dan di ruang guru 1.94. Sedangkan di ruang tata usaha 1.126. Ya, penghubung dari router sekolah dengan switch ruang tata usaha atau ruang TU yaitu dihubungkan kembali dengan switch. Nah, switch tersebut terhubung dengan 3 PC yang terdapat dalam ruang tata usaha. Biasanya PC-PC tersebut digunakan atau dipakai oleh staff-staff dari TU itu sendiri, misalkan untuk keperluan data atau keperluan siswa lainnya, dan juga bisa digunakan sebagai administrasi sekolah yang bisa tersinkron menjadi satu dan tersimpan dalam server sekolah. Sini ada PC 1, PC 2, dan PC 3. Nah, dalam ruang tata usaha sendiri mempunyai satu IP yang sama, yaitu 1.92.168.1.97, dan IP dari switch ke routernya sendiri, yaitu 1.126. Nah, di sini dari PC-PC yang di sini semua tersambung menjadi satu di switch ruang tata usaha. Nah, karena di ruang TU hanya memiliki 3 PC dan terhubung dalam satu switch, maka kabel penghubungnya hanya ada 3, dan dari switch ke router hanya membutuhkan satu kabel penghubung, atau jalannya hanya ada satu. Berbeda dengan lab, biasanya kan di lab terdapat banyak komputer, karena lab sendiri digunakan sebagai fasilitas sekolah yang dimanfaatkan oleh siswa untuk bisa belajar. Nah, bedanya di sini mungkin data yang diperlukan untuk ruang tata usaha ataupun PC-nya itu lebih besar dibandingkan dengan lab-lab yang ada. Dan juga untuk IP sendiri, kita setiap subnetnya berbeda. Subnet 1 dengan IP yang 1.1 dan IP yang sama dengan switch, dan subnet 2 lab 2 yaitu 1.133 dan sama dengan IP dari router ke switch lab 2. Dan di subnet ruang guru itu ada 3, itu ada 1.65 dan 1.94, sama dengan switch ruang guru ke router sekolah. Jadi lebih sedikit lagi, dari PC-PC yang ada di ruang tata usaha disambungkan dengan adanya switch dari ruang tata usaha dan disamakan IP-nya dan dihubungkan dengan router sekolah. Nah, router sekolah ini yang kemudian akan meneruskan ke switch server. Nah, dari switch server ini akan digabungkan menjadi satu ke dalam server sekolah. Nah, ini di server sekolah bisa dilihat port IPv6 nya dan MAC address-nya juga ada, dan gateway-nya juga ada, DNS server juga kita buat semua. Sekian dari ruang tata usaha. Yeah.
It's true.